Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Allah yang selalu menjaga kita. Allah yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan melalui ibadah kami pada saat pagi hari ini. Pengurapan Allah tercurah atas setiap kami. Hadirat Allah nyata atas setiap kami Bapa. Ampuni akan setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah Tuhan kami boleh ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab
baik dalam hidup kami. Amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan pujian ini kembali. Katakan dengan segenap hatimu, kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada Amin. sebab anugerah. Kami ada karena kasih-Mu dalam hidup kami. Ku ada Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. terima kasih Yesus, 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 terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih Yesus. terima kasih Amin Tuhan. Amin Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lembut katakan terima kasih Yesus. terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. anugerah-Mu Terima kasih Yesus. buat hidupku Amin, amin Tuhan. sekarang. Ku kan Memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
satu-satunya penolong dalam hidup kami Bapa. Amin Tuhan. Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sembah Dia. Allah yang baik dalam hidup kita. Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib dalam hidup kami. Yesusku Raja yang besar. Yesusku Allah yang hidup. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Kau Allah yang memulihkan hidup kami. Kau Allah yang memberkati kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat hanya untuk-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Bapa. Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Allah yang menuntun langkah kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita surga melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah tercurah di tempat kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami yang lemah boleh Engkau kuatkan. Kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi kami, sekarang sampai selama-lamanya. Bertatalah Engkau Tuhan atas setiap pujian kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita orang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada saat pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar
kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Sebab Dia Tuhan, Allah yang baik. sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada saat pagi hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang baik. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada saat pagi hari ini. Urapi setiap kami Bapa. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini Bapa boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami tidak akan menyerah karena kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang selalu menolong kami. Allah yang selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan daripada Allah Engkau curahkan atas hamba-Mu pada saat pagi hari. Kami percaya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Kau yang memberkati kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang menjaga hidup kami. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dia Allah yang selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu bersama kami, menolong kami, menjaga hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami, akan berubah sampai selama. Kami tetap percaya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan kembali, musim selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama. Kami tetap percaya janji-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih sungguh katakan, Tuhan selalu menolong hidupku. Tuhan selalu menolong. Mari saudara imani pujian ini. Dia Allah yang menolong saudara dan saya. Dia Allah yang selalu menjaga hidup kita. Haleluya Yesus. Sehelai di rambutku Amin Tuhan. tak akan Yes, terjatuh Tuhan. Tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku.
seumur. Mari dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Engkau selalu menolongku Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari saudara, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh lagi. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam setiap hidup kami, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, naikkan pujian ini, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan. Sekali katakan, imanku bersepakat, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami kepadamu. Dan saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami saat firman-Mu disampaikan. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami yakin Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami. Tetapi menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Setiap orang yang sudah berkeluarga pasti memiliki harapan keluarga yang dibangun secara kokoh, langgeng, berbahagia. Untuk mewujudkan itu, hal utama yang diperhatikan adalah kekuatan pondasi sebagai pondasi yang menentukan kekokohan suatu bangunan. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai kedua dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pagi hari ini dari nats yang baru kita baca pada saat ini, saya memberikan tema kunci kebahagiaan dalam keluarga. Kita sebagai keluarga Allah mendambakan namanya suatu kebahagiaan, mendambakan suatu sukacita di dalam keluarga. Ada banyak keluarga, walaupun banyak harta, walaupun banyak kekayaan, tetapi belum tentu mereka mengalami suatu kebahagiaan. Tapi pada saat pagi hari ini kita belajar kuncinya bagaimana sih supaya kita mengalami suatu kebahagiaan. Raja Daud, dia menyanyikan ungkapannya, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagian yang pertama yang perlu kita pelajari adalah hidup takut akan Tuhan. Ini kunci yang pertama. Kalau kita buka di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan di sana, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Pemazmur mengungkapkan tentang kebahagiaan orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah tentu saja suka melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga kita, mendambakan kebahagiaan. Lalu bagaimana tadi? Yang pertama tadi adalah kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Jika kita sudah membangun keluarga dengan hati yang takut akan Tuhan, maka yakin berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia sebagai seseorang yang luar biasa, yang dahsyat, yang mampu mengubah seluruh kehidupan kita, yang tidak ada duanya. Itu kata takut. Bukan berarti takut itu ketika kita di dalam situasi mati lampu, waduh, ke kamar mandi, aduh takut, apa takutnya? Hantu. Aduh takut, enggak mau. Tapi beda. Takut yang dimaksud di sini adalah suatu penghormatan, pengagungan kepada Sang Allah kita. Yang memberikan kebahagiaan, yang menjanjikan sukacita di dalam kehidupan keluarga kita. Takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama di dalam kita membangun keluarga. Sebagai keluarga Allah, pastinya harus keluarga yang berbahagia. Maka pagi hari ini, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa hidup berbahagia. Bukan berbicara tentang harta, tetapi berbicara kebahagiaan itu ada kedamaian, ada sukacita, ada kerukunan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Di luar sana ada banyak orang memiliki banyak harta, tetapi pertengkaran terjadi, perceraian terjadi, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kerukunan di tengah-tengah keluarga itu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar, kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Bagaimana kita membuktikan kita takut akan Tuhan? Yaitu datang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Dia. Kita memberikan sanjungan, kita berikan rasa hormat, bukan kita bersembunyi. Ketika ketika pemimpin kita datang, kita takut, langsung kita lakukan sesuatu. Bukan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat yang
mengasihi Tuhan adalah memberikan rasa hormatnya, rasa kagumnya, rasa pujiannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan naikkan pujian, dengan datang beribadah kepada Dia, dengan menunjukkan kasih sayangnya kepada Tuhan. Kalau seorang pemuda ketika dia memiliki kasih sayang dengan orang yang disayanginya, pasti dia akan mendambakan, merindukan perjumpaan, pertemuan bersama dengan orang yang disayanginya. Demikianlah kehidupan kita. Ketika kita mengatakan hidup kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan, maka kita menunjukkan rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Jaminan Allah bagi orang yang takut akan Dia sangatlah terbukti. Banyak orang menganggap bahwa hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan tidak populer. Tidak ada untungnya. Takut akan Tuhan. Gua juga takut akan Tuhan. Saya juga takut akan Tuhan. Buktinya apa? Lu diajak ibadah. Ngapain? Ibadah besok-besok bisa. Tetapi bukan seperti itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan melakukan segala perintahnya, taat, patuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jika jemaat Tuhan mau keluarganya hidup dalam kebahagiaan, maka milikilah sikap takut akan Tuhan. Kita melihat dalam Amsal 14 ayat 26, ayat 27. Dalam takut dikatakan di sana, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan setiap orang yang terhindar dari jerat maut. Ini faedahnya, ini manfaatnya ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan, ada ketentraman, ada kedamaian, ada sukacita dalam kehidupan kita. Maka jemaat Tuhan, mari kita bangun sikap rasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, sehingga terwujudlah ketentraman. Sehingga kita terlindungilah sebagai anak-anaknya dari segala yang tidak baik. Sehingga kita mendapatkan sumber kehidupan. Kita tidak pernah kekurangan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Bapa kita. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu janji firman Tuhan. Jika kita mau mendapatkan hal itu, maka lakukan firman Tuhan. Supaya hidup kita, hidup berbahagia, hidup dalam sukacita. Ini yang perlu kita pahami. Kita melihat salah satu tokoh, Yusuf, yang merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam Alkitab, yang memiliki sikap takut akan Tuhan yang luar biasa. Buktinya di mana? Rasa takut yang dapat diperlihatkan oleh Yusuf ketika istri Potifar, tuannya itu mengajak untuk melakukan perzinahan. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yang dilakukan Yusuf adalah penolakan. Aku tidak mau. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 9b dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia menunjukkan rasa takut dia kepada Allah. Dia tidak mau melakukan dosa. Wah, kalau dibilang pepatah, wes, buaya darat. Wah, buaya ditawari daging, langsung diterkam. Ya kan? Laki-laki dikatakan apa? Buaya darat. Melihat, ya nggak mungkin jelek-jeleknya istri Potifar. Pasti, wow gitu ya. Tapi, Yusuf adalah pribadi yang menjaga kekudusannya, yang menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia menunjukkan rasa sikap takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Dalam perjalanan kehidupan Yusuf,
dia diberkati. Dia diangkat menjadi nomor 2 dalam pemerintahan Darius pada waktu itu. Dia diangkat. Ketika di Mesir, dia diangkat menjadi orang yang kedua. Setelah Firaun memerintah menjadi raja pada waktu itu. Lalu digantikan oleh Yusuf. Kenapa? Buah dari rasa takut yang ditunjukkan Yusuf. Dari sikap hidupnya yang menunjukkan dia menghormati, dia mengkagumi, dia taat, dia menjaga amanat yang Tuhan berikan kepada dia. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita dapat melakukan hal ini dalam kehidupan kita? Terkadang kondisi ekonomi yang saat ini mungkin melarat. Dompet menipis, apapun akan kulakukan. Yang penting perutku dapat makan. Apakah kita seperti itu? Tapi mari kita belajar, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita mendapatkan, mengimpikan keluarga yang bahagia itu. Yaitu miliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang poin yang pertama untuk kita pelajari pada saat pagi hari ini. Bagian yang kedua yang kita pelajari, kunci kebahagiaan dalam keluarga ialah hidup menurut jalannya. Kita buka dalam Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Nats ini berbicara tentang hikmat. Bagaimana anak muda dapat berhikmat. Raja Salomo menuliskan nats yang baru kita baca ini. Bagaimana anak muda itu penuh dengan hikmat. Orang yang mendengarkan hikmat, ia akan berjanji dan menyikapi kebenaran dengan keadilan. Sekali lagi saya katakan, orang yang mendengar hikmat itu, dia akan menyikapi dengan keadilan dan kebenaran. Buah daripada hikmat ialah kebijaksanaan yang lebih berharga dari emas dan perak. Maka di dalam Yakobus dikatakan, jikalau kita kurang hikmat, mintalah supaya kita berhikmat. Cuman yang terkasih dalam Tuhan, mereka jika kita membangun keluarga dengan menuruti jalan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kita pada jalan keselamatan ataupun kehendaknya. Kita tidak dapat pungkiri banyak sekarang ini keluarga Kristen yang menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak dapat lagi membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Keluarga tidak mampu lagi menjadi tempat yang aman untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kerohanian. Terbukti sekarang ini, kita melihat keluarga-keluarga besar sedikit anaknya, waduh, sudah anaknya ngatur. Sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Ini salah satu bukti atau gambaran bagaimana keluarga sekarang itu. Tidak lagi keluarga yang hidup menurut jalannya Tuhan. Terserah gua dah. Emang lu yang ngatur keluarga gua? Gak ada. Terserah saya dong. Keluarga siapa? Ngapain lu urusin? Tapi kita mau belajar hidup menurut jalannya Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang. Mengetahui jalan Tuhan, ini sama dengannya mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Siapa pribadi yang menjadi dasar atau bapak kepala keluarga di dalam rumah tangga kita. Ketika dalam pernikahan kita katakan, Yesuslah menjadi nakoda dalam keluargamu. Apakah kita sebagai keluarga sudah kita jadikan Yesus sebagai nakoda, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita?
Ketika kita jadikan Yesus sebagai nakoda, menjadi kepala dalam keluarga kita, maka kita pasti mengerti dan memahami akan kehendak Allah dalam hidup kita. Mengetahui jalan Tuhan berarti mengenal pribadi Dia. Jalan Tuhan adalah wataknya, sifatnya, pilihannya, kesukaannya kita tahu. Cara berpikirnya kita tahu. Cara bekerjanya kita tahu. Sudut pandangnya, isi hatinya kita tahu. Tidak cukup kita tahu peraturan atau perintahnya. Tetapi kita memahami, mengenal Dia lebih dalam. Itu ketika kita hidup menurut jalannya Tuhan. Amsal 8 ayat 20 tadi mengatakan, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Kita memegang teguh kebenaran itu dan tetap dalam keadilan. Ketika kita diperdebatkan dengan suatu persoalan antara paradigma pola pikir orang dengan pemahaman Alkitab, mana yang kita pilih? Orang yang mengerti, orang yang hidup dalam jalan Tuhan, dia akan mempertimbangkan, mengambil keputusan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Dari sanalah kita mengenal jalan-jalannya. Dan kita pun akan terhindar dari hal-hal yang jahat. Di jalan Tuhan ada kebenaran dan di dalam kebenaran ada keselamatan. Mazmur 25 ayat ke-5 dikatakan di sana, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau yang kunanti-nantikan sepanjang hari. Ini Raja Daud mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Raja Daud meminta tuntunan. Siapa? Allah yang dia sembah. Karena dia tahu, dia manusia yang terbatas. Sekalipun dia raja, dia penguasa pada waktu itu. Tetapi dia memerlukan Yesus, dia memerlukan Allah sebagai penuntun dalam kehidupannya. Untuk dia mengenal lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 27 ayat 11 juga dikatakan demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dia meminta pertolongan supaya Allah menuntun, membawa dia kepada jalannya. Paulus juga mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan orang-orang percaya. Sebab Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di jalannya Tuhan, maka hidup kita harus kita menaruh pikiran, perasaan kita serupa dengan Tuhan. Kita belajar untuk melakukan segala sesuatunya seturut kehendak Tuhan. Untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tempat yang kita tuju. Begitu pula, bila kita salah memilih, jalan akan berakibat sangat fatal dan tidak akan pernah membawa kita ke tempat tujuan. Sebab di dalam ungkapan Raja Daud berkata demikian, Raja Salomo mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12.
Itu sebabnya Daud berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Karena sebagai manusia kita ini penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup selaras sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita ingin keluarga kita berbahagia dan diberkati Tuhan, maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada kita, baik lewat kita membaca firman Tuhan maupun ketika kita mendengarkan khotbah. Mari kita sambut firman-Nya dengan komitmen yang jelas dan pasti bahwa kita hidup dengan takut akan Tuhan dalam menuruti kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil sesuai dengan kriteria dan kehendak Tuhan. Itu bagian yang kedua. Hidup menurut jalannya Tuhan. Bagian yang ketiga adalah bagaimana kita berbahagia dalam keluarga. Yang ketiga adalah giat bekerja. Kita mau mendapatkan sesuatu, kita mau mendapatkan berkat melimpah, kita mau mendapatkan kekayaan, tapi kita malas-malasan, tidak mau bekerja. Bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Maka kunci kebahagiaan dalam keluarga yang diajarkan dalam Amsal, giat bekerja. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Hal ini menegaskan bahwa rezeki atau berkat jasmani itu bergantung pada seberapa besar usaha kita. Usaha yang lamban akan membuat miskin, kata firman Tuhan tadi. Ini banyak perdebatan, banyak sangkahan. Tetapi usaha yang orang yang rajin akan menjadikan kaya. Namun jika kita melihat, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 10 ayat 22 yang berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita akan menemukan kesimpulan bahwa usaha orang yang rajin, susah payah, tidak akan membuat kita bertambah kaya. Sebaliknya, berkat Tuhanlah yang membuat seseorang kaya. Nah, dari kedua nas yang kita baca, Amsal 10 ayat 4 dengan Amsal 10 ayat 22 sepertinya bertolak belakang. Tetapi dari kedua ayat ini kita menemukan benang merahnya. Kita menganalogikan seperti ini. Berkat Tuhan itu saya gambarkan adalah air hujan. Saya menganalogikan berkat Tuhan itu adalah air hujan. Sedangkan usaha itu adalah penampungan air hujan. Dengan kata lain, semakin besar usaha yang kita lakukan, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kalau kita semakin malas, maka berkat Tuhan penampungannya pun akan kecil. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, giat bekerja. Jangan malas-malasan. Ketika kita giat bekerja, maka kita akan mendapatkan upah. Menginginkan keberhasilan tentulah tidak salah. Namun yang perlu kita ingat bahwa keberhasilan tidak bisa menjadi tujuan utama kita. Keberhasilan bukan suatu yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya kita
percayakan kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan. Maka Tuhan berkata, lakukanlah bagianmu, aku akan melakukan bagianku, kata Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Hai jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap jemaat merindukan namanya suatu kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau saya bertanya, ada yang tidak merindukan kebahagiaan? Wah, semuanya pasti berkata, saya pasti merindukan namanya kebahagiaan. 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan di sana, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang bekerja keras sebuah hasil yang dapat dinikmati. Artinya tidak ada yang sia-sia ketika kita bekerja keras. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang memberkati setiap apa yang kita lakukan. Semakin rajin kita berusaha, maka semakin besar pula wadah air hujan yang kita siapkan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Wadah air hujan berfungsi sebagai tempat penampungan hujan yang turun dari langit. Dengan demikian, semakin besar wadah air hujan, semakin besar usaha yang kita lakukan untuk menampung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir untuk kita sebagai ayat penutup bagi kita pada saat pagi hari ini, kita membuka dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita merindukan kebahagiaan dalam keluarga kita, miliki ketiga hal ini. Lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Berjalanlah takut akan Tuhan. Berjalanlah menurut kehendaknya, menurut jalannya. Dan lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Bekerja keras, giat, tekad. Tidak menunda-nunda. Tidak asal kerja, tetapi menunjukkan semangat yang luar biasa di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Sehingga Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Jadi kesimpulanku dalam hidup kita, untuk menjadi keluarga yang berbahagia, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup menurut jalannya, serta giat bekerja. Maka berkat Allah, kebahagiaan dari Allah memenuhi kehidupan keluarga kita semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk firman-Mu ya Bapa. Bagaimana kami meraih kebahagiaan dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Engkau sudah mengajar kami supaya kami memiliki sikap takut akan Engkau ya Bapa. Bahkan kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Bahkan kami lebih semangat lagi untuk melakukan segala tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami. Semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan Engkau memberkati. Keluarga mereka Tuhan Engkau memberkati. Hidup mereka Tuhan pelihara, Tuhan jagai lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari sampar, apapun itu Tuhan. Tuhan jauhkan dari seluruh kehidupan jemaat-Mu. Hamba serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memelihara hidup mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau sudah memberkati, menyertai pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Pauline Butar-Butar. Engkau memberkati.
Biarlah pengurapan pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Wibawa kuasa daripada Tuhan memenuhi kehidupan gembala sidang kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, istri, kedua anaknya Tuhan Engkau berkati. Dan juga kami berdoa untuk wakil gembala sidang kami, Tuhan Engkau memberkati. Istri, anaknya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan pelayannya Tuhan Engkau memberkati. Urapi lebih dahsyat, lebih luar biasa Bapak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat seluruh para pelayan Tuhan yang ada di GBI Kambela. Hamba serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga memberkati kami. Engkau memberikan pertolongan bagi setiap kami Bapak. Kau satukan roh kami, satukan hati kami untuk lebih lagi melayani Tuhan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati situasi kondisi yang saat ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan Engkau menyingkirkan virus COVID-19 dalam nama Yesus. Engkau pulihkan keadaan bangsa kami Wah. Dalam nama Yesus. Pemimpin bangsa kami Tuhan Engkau berkati. Berikan hikmat. Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi pemimpin bangsa kami. Bahkan seluruh jajaran yang ada di bangsa kami Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Seluruh kehidupan kami serahkan kepada-Mu ya Bapak. Engkau memberkati. Umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan Engkau berkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Tuhan Engkau yang memberkati kami. Turunkanlah berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terima di dalam hidup kami masing-masing. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan serta penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati kita semua pada saat pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Mari setiap orang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.